Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab yang keempat, yaitu virtual machine pada VMware. Nah, jika kalian ingat, pada materi kita yang bab kedua, kita pernah membuat virtual machine dengan menggunakan hypervisor berupa VirtualBox. Nah, di bab yang keempat ini, kita akan membuat virtual machine pada hypervisor yaitu VMware, yang mana materinya juga sama seperti yang bab yang kedua kemarin. Sekarang kita akan masuk ke VMware-nya. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman VMware-nya, lalu kita klik yang Create a new virtual machine. Nah, di sini ada dua opsi. Saya sarankan kalian memilih yang tipikal. Lalu next, lalu di sini kita klik yang Browse, lalu kita masukkan file Ubuntu servernya. Setelah itu next. Nah, di sini untuk namanya kalian bebas mau menggunakan nama apa saja. Di sini misal saya menggunakan nama Ubuntu. Lalu untuk file location-nya juga bebas. Setelah itu kita next. Nah, di sini untuk memorinya saya rasa menggunakan 10 GB saja sudah cukup. Lalu kita next. Nah, di sini jika kalian ingin mengcustom lagi, kalian klik yang Customize Hardware. Lalu di sini untuk memorinya kita gunakan yang 2 GB. Lalu untuk prosesornya kita gunakan 1. Nah, di sini network adapternya akan otomatis menggunakan yang NAT. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang ini semua. Lalu kita close, lalu finish. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita akan langsung masuk untuk menginstalling. Nah, di sini sudah mulai masuk ke proses installing. Nah, untuk cara installnya kalian bisa lihat di video kita yang sebelumnya. Di sana sudah lengkap tutorial untuk installingnya. Nah, kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu Zoom di VMware. Nah, bisa kita lihat di sini jika kita perbesar, maka fontnya atau tulisannya masih tetap kecil. Nah, untuk merubah supaya tulisannya atau fontnya ini lebih besar agar kita bisa lebih leluasa untuk membacanya, kita klik yang view, lalu stretch guide, lalu kita klik keep aspect ratio stretch. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kalau kita nge-zoom seperti ini, maka tulisannya juga akan ikut membesar. Jadi kita lebih enak tuh untuk membacanya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu clone virtual machine. Seperti yang kita tahu bahwa fungsi dari clone ini adalah untuk menggandakan virtual machine yang kita punya. Misal, kita punya satu virtual machine, lalu kita ingin menambah virtual machine lagi, jadi kita tidak perlu untuk menginstal ulang virtual machine tersebut, jadi kita tinggal mengclone saja. Nah, sekarang kita sudah masuk ke virtual machine-nya, lalu kita shutdown dulu, lalu untuk cara mengcloningnya, kalian bisa klik yang Ubuntu ini, lalu klik kanan, atau kalian juga bisa klik yang VM ini, sama saja. Lalu setelah itu kalian klik yang manage, setelah itu klik yang clone, lalu next. Nah, lalu kalian pilih yang the current stage in the virtual machine, lalu kita next. Lalu bagian ini kalian pilih yang create a full down, lalu next. Nah, untuk namanya kalian bebas, tapi di sini saya akan menggunakan nama yaitu Ubuntu 2. Lalu untuk lokasi penyimpanannya bebas, setelah itu kita finish. Nah, ini sudah memproses untuk cloning, kita tunggu. Nah, bisa dilihat di sini terdapat Ubuntu 2, yang mana ini merupakan cloningan dari si Ubuntu. Lalu kita power on yang Ubuntu clone tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melogin. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah bisa untuk melogin ke Ubuntu yang clone. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu snapshot virtual machine. Nah, sama seperti yang ada di VirtualBox, snapshot ini digunakan untuk menandai status virtual machine kita. Jika kita melakukan perubahan pada konfigurasi, lalu pada perubahan tersebut terjadi problem atau error, maka dengan snapshot ini kita bisa kembali ke status awal virtual machine kita sebelum kita membuat perubahan pada konfigurasi. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek snapshot pada virtual machine kita. Kita power on dulu. Nah, sekarang kita login terlebih dahulu, lalu kita clear. Nah, sekarang kita akan ketikkan perintah ls. Nah, bisa dilihat di sini masih kosong karena memang kita belum membuat filenya. Nah, kita bisa jadikan tampilan ini sebagai tampilan default atau status awal dari Ubuntu kita sebelum kita melakukan perubahan konfigurasi. Sekarang kita akan shutdown terlebih dahulu, lalu
kita akan men-snapshotnya dengan klik yang Ubuntu ini, lalu klik kanan, atau kalian juga bisa klik yang VM ini, sama saja. Lalu kita klik yang text snapshot. Nah, untuk namanya kalian bebas mau menggunakan nama apa saja. Di sini misal saya akan menggunakan nama default Ubuntu. Lalu text snapshot. Nah, untuk cara melihat snapshotnya kita bisa klik kanan atau VM, lalu klik yang snapshot. Setelah itu snapshot manager. Nah, bisa dilihat di sini kita sudah punya snapshot default Ubuntu. Kita close saja, lalu pada Ubuntu ini kita power on, lalu kita login terlebih dahulu, lalu kita ketikkan perintah ls. Nah, bisa dilihat di sini masih kosong karena memang kita belum membuat filenya. Lalu kita ketikkan lagi perintah yaitu touch. Nah, perintah touch ini digunakan ketika kita akan membuat sebuah directory atau file. Lalu kita akan buat filenya. Kita misal saja membuat 3 file. Setelah itu kita ketikkan ls lagi. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada 3 file. Nah, anggap saja konfigurasi ini terdapat masalah atau error. Jadi kita akan kembali ke status default yang sebelum kita membuat konfigurasi. Nah, sekarang kita akan shutdown terlebih dahulu. Lalu untuk kembali ke status sebelum kita membuat konfigurasi, kita klik yang Ubuntu ini, lalu klik kanan atau VM juga bisa, lalu klik yang reverse to snapshot default Ubuntu atau kalian bisa klik yang default Ubuntu yang paling bawah ini. Nah, di sini kita ya saja. Nah, di sini sudah kembali ke status awal kita. Untuk membuktikannya, kita power on kembali, lalu kita login dulu. Nah, sekarang kita akan ketikkan perintah ls untuk melihat apakah directory atau file yang tadi kita buat masih ada atau sudah tidak ada. Nah, bisa dilihat di sini kosong, yang artinya kita sudah kembali ke status default awal kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu export import virtual machine. Nah, kita bisa men-shutdown terlebih dahulu. Lalu untuk cara mengekspornya, kalian bisa klik yang Ubuntu ini, lalu klik yang file. Setelah itu klik yang export to OVF. Nah, di sini kalian bebas mau naruh filenya di mana. Dan untuk namanya kalian juga bebas mau menggunakan nama apa saja. Tapi misalnya di sini saya menggunakan nama Ubuntu export. Nah, ini sudah mulai loading untuk mengekspor Ubuntu tadi. Di sini ada 4 item dari hasil ekspor tadi. Jika kalian mengekspor dari VirtualBox, maka hanya ada 1. Namun jika kalian mengekspornya dari VMware, maka ada beberapa filenya. Di sini misal saya ada 4 item. Lalu kita akan coba untuk mengimpor. Nah, untuk cara mengimpor file dari ekspor ini, kita klik yang warna merah, lalu klik kanan, lalu kita pilih yang VMware, lalu di sini namanya bebas, terserah kalian, tapi di sini saya akan menamainya Ubuntu import. Lalu klik import. Nah, di sini sudah loading, tapi mungkin pada saat mengimport tidak terlalu lama seperti yang pada saat kita ekspor tadi. Nah, bisa dilihat di sini ada Ubuntu import. Ini merupakan hasil dari import tadi. Nah, sekarang kita akan coba untuk power on di virtual machine Ubuntu import. Kita akan login. Nah, bisa dilihat di sini kita sudah bisa login ke Ubuntu import. Nah, mungkin untuk materi yang bab keempat ini kita sampai di sini dulu. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe agar kalian bisa lihat video kita yang selanjutnya.